Halo winners, semoga Oktober ini menjadi Oktober ceria bagi kita semua. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Untuk akses full 24 jam maka sebetulnya harus berlangganan, tapi jangan khawatir karena admin dari Wisdom and Invest akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mencoba. Jadi jangan lupa pantau terus grup chat di Telegram Wisdom and Invest karena sewaktu-waktu adminnya akan membuka kesempatan itu ya, jadi nggak setiap saat, dan tentunya jumlahnya terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, jadi jangan lupa ya, pantau terus Telegram Wisdom and Invest. Nah, tapi jangan khawatir, selain menggunakan trading system dari Wisdom and Invest, saya juga akan bahas menggunakan indikator sederhana seperti MACD dan stokastik, juga price action. Jadi teman-teman nanti tinggal menggunakan aplikasi charting dari sekuritasnya masing-masing. Jadi aplikasi charting bawaan ya dari sekuritas. Nah, itu tinggal pasang aja indikator MACD dan stokastiknya, lalu teman-teman bisa mulai menganalisa secara mandiri. Ini sebelum mulai saya akan bahas sedikit tentang cara baca dari indikator yang ada di trading system Wisdom and Invest. Ada sinyal segitiga, ini adalah sinyal untuk entry. Kalau segitiga merah, ini adalah sinyal untuk exit. Yang di sini adalah indikator pixel. Kalau yang ini volume, dan yang paling bawah adalah momentum. Garis yang ini adalah garis win atau win line. Fungsi garis ini kita bisa gunakan sebagai acuan trailing stop ataupun stop loss, dan bisa berguna juga sebagai support ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau pasang trailing stop ataupun stop loss di mana, bisa menggunakan angka ini sebagai acuan. Angkanya ada di sebelah kanan, di sebelah sini. Kalau garis winnya berwarna biru, maka dia juga akan berwarna biru. Kalau garisnya berwarna ungu, dia juga akan berwarna ungu. Atau lihat aja di sebelah kiri, ini ada informasinya lengkap nih. Jadi dia ada informasi tentang total transaksi, jadi kita bisa lihat apakah saham itu liquid atau enggak. Lalu ada support resistannya, juga ada garis win line-nya di sebelah sini, dan ada statusnya ya. AA ini sekarang statusnya sudah hold dengan profit sebesar 2,7%. Nah, jadi enak ya, kita juga bisa lihat berapa besar profitnya. Kalau garis yang di sini, ini adalah garis MA 200. Jadi saham yang berada di atas MA 200 artinya secara major trend dia uptrend, dan juga bisa digunakan sebagai support juga ya garis MA 200-nya ini. Nah, kondisi terakhir AA ini sudah muncul sinyal segitiga. Lalu sudah profit tadi ya, sudah disebutkan 2,7%. Namun sifatnya segitiga ini adalah spekulatif buy. Untuk spekulatif buy, teman-teman jangan lupa money management. Jadi jangan entry dalam jumlah yang banyak. Lalu harus dilihat juga ya tren dari saham itu sendiri. Kalau misalnya sedang sideways, maka ada potensi dia akan terus berulang-ulang keluar tanda ini nih, segitiga hijau, merah gitu. Nah, itu jadi bisa diabaikan sinyal segitiganya, kita gunakan strategi yang lain. Strateginya adalah saat sideways kita akan buy on support, lalu sell on strength. Nah, inilah fungsinya chart yang satu lagi. Nah, ini nanti setelah ini akan saya tunjukin ya. Paling bawah itu ada momentumnya, kita cek dulu. Jadi tadi pixelnya masih hijaunya satu aja ya. Nah, dan momentumnya juga masih merah kecil. Idealnya untuk entry yang bagus adalah ketika muncul sinyal segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau, lalu ada momentumnya. Jadi ketiga syarat ini dipenuhi, maka dia valid buy. Ketika salah satunya tidak dipenuhi, artinya sifatnya hanya spekulatif buy. Untuk spekulatif buy, maka teman-teman bisa mengatur money manajemennya. Misalnya entry-nya waktu awal entry hanya entry sedikit aja. Seperti di sini contohnya ya. Di sini
muncul segitiga hijau tapi pixelnya hanya satu dan tidak ada momentum. Dia bergerak sideways, maka teman-teman bisa testing dulu aja, spekulatif buy sifatnya. Dan sinyal exitnya yang segitiga merah itu bisa diabaikan dulu ya. Kita menggunakan support resist sebagai acuan untuk entry dan exitnya. Nah, jadi ini sifatnya spekulatif buy, jangan lupa money management. Lalu entry di dekat support karena dia bergerak sideways. Lalu ketika pixelnya di sini dia mulai muncul lagi segitiga hijau, lalu pixelnya mulai menjadi bagus dan ada momentum. Nah, ini teman-teman bisa menambah porsinya. Yang tadinya mungkin hanya masuk 20%, teman-teman bisa naikin lagi porsinya. Atau kalau tidak mau berspekulasi, teman-teman yang tidak suka spekulasi, maka bisa menunggu hingga muncul sinyal valid buy aja. Jadi kalau yang saham yang tidak ada valid buy-nya, maka teman-teman bisa skip dulu, tinggal cari saham lain yang memang ada sinyal valid buy-nya. Kita cek chart yang satu lagi. Nah, chart ini dia menggunakan indikator MACD dan stokastik. Juga ada informasi support resistnya ya. Kita analisa dulu untuk MACD dan stokastiknya. MACD-nya ini sudah golden cross ya, golden cross. Lalu kalau stokastiknya ini sudah di sini nih. Jadi udah sejak sini golden cross-nya. Enaknya stokastik ini bisa kita gunakan saat dia sideways dan juga untuk fast trading. Nah, saya tunjukin ya. Entry-nya kalau menggunakan stokastik saat dia golden cross di sini, maka entry-nya adalah sejak di sini ya. Di sini adalah sinyal entry menggunakan stokastik golden cross. Lalu saat mencapai resist, mendekati resist, maka teman-teman bisa take profit. Sekarang kita cek di manakah area supportnya. Area supportnya adalah di sini 9.400 ya. Jadi saat dia di sini yang stokastiknya golden cross itu masih di dekat area support, itu teman-teman bisa spekulatif buy. Nah, lalu exitnya di mana? Exitnya di sini memang dia sudah dekat resist juga nih. Sini ya. Di sini support 9.400. Lalu di sini ada resist 10750, ada resist lagi di sini. Sebetulnya di sini juga ada. Cuma kalau yang ini lebih kuat ya karena dia resist weekly. Yang paling atas itu 11.575. Nah, mudah-mudahan dia masih mampu untuk naik. Yang di sini yang kayak bayangan abu-abu itu adalah Bollinger Band ya. Ini adalah Bollinger Band. Jadi teman-teman yang suka menggunakan Bollinger Band bisa menggunakan chart ini juga. Kalau garis yang berwarna biru dan ungu itu adalah garis moving average. Yang warna biru itu adalah MA20 dan yang ungu ini adalah MA5. MA5 dan MA20 ini juga bisa digunakan sebagai support maupun resist, dan juga dia bisa digunakan untuk identifikasi tren ya. Jadi segitiga yang muncul di sini dia beda dengan segitiga hijau yang ada di chart win yang pertama itu. Segitiga yang di sini adalah dia menandakan MA golden cross. Golden cross ya. Jadi sinyal segitiganya itu beda. Kalau yang merah ini menandakan MA dead cross. Dead cross ya. Nah, itu jadi menjadi identifikasi tren. Saat dia muncul golden cross, maka dia artinya uptrend. Saat dia muncul dead cross, MA-nya dead cross, maka artinya dia terjadi perubahan tren. Nggak hanya berubah menjadi downtrend, tapi bisa juga menjadi sideways ya. Contohnya seperti yang sekarang, ini terjadi dead cross, tapi ini sebetulnya dia sedang sideways, dia sedang bergerak sideways. Jadi ciri-ciri terjadinya tren sideways itu, MA-nya ini memang tidak efektif untuk digunakan saat sideways karena dia akan menjadi seperti kepangnya, dia berlilit-lilit. Jadi seperti ini, sebentar dia dead cross, sebentar dia golden cross gitu. Jadi dia akan kelilit-lilit seperti kepang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ketika bergerak sideways, maka MA-nya terlihat seperti ini ya, kayak benang kusut ya. Lalu maka strateginya
Jangan lupa ya entry di dekat area support, buy on support, dan sell on strength atau sell on resist. Untuk teman-teman yang sudah cuan, jika ingin take profit dulu silakan, lalu antri lagi di area support atau tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum punya, maka teman-teman bisa pantau lagi di area dekat-dekat support ya, di area support. Di sini nggak usah pas-pas, mungkin di area sini juga sudah bisa pantau nih. Jadi nggak perlu pas-pas di 9.400-nya, kasih selisih aja beberapa tick di atasnya. Begitu pula dengan saat teman-teman mau jual, jangan antri pas di dekat resistnya, tapi dikasih selisih beberapa tick di bawahnya. Jadi supaya antriannya bisa kejual. Takutnya kalau terlalu pas-pas, nanti malah nggak kejemput ya, nggak keambil, nggak kejual. Untuk KLBF ini juga sudah ada sinyal entry-nya, maka statusnya hold dengan profit sebesar 2%. Pixelnya ini hijaunya cuma 1, dan nah ini momentumnya pink ya, titik pink. Ketika momentumnya titik pink itu sudah menjadi tanda bahwa dia bergerak sideways. Maka untuk sideways, strategi sideways adalah buy on support, sell on strength atau sell on resist. Nah, ini kita cek MACD dan stokastiknya. Di sini sudah golden cross ya, golden cross. Stokastiknya malah ini sudah naik, ini golden cross di sini nih. Nah, ini cukup menarik. Ini naik juga, walaupun nggak membuka secara lebar, tapi cukup oke. Terakhir stokastiknya dead cross, mungkin karena sedang koreksi. Nah, ini kita lihat dia memang habis kena resist ya. Area sideways-nya yang bisa kita gunakan adalah segini nih. Nah, ini memang kemarin dia pas kena resist. Resistnya di 1650. Untuk area support di 1500 itu ada support. Lalu di 1410 itu ada support lagi. Maka teman-teman jika ingin entry, entrylah di dekat support ya, jangan entry di dekat resistnya, karena sangat beresiko jadinya. Ini juga terlihat ada segitiga merah, ini artinya dead cross, MA dead cross ya. Yang segitiga ini artinya MA golden cross. Nah, ini karena dia bentuknya seperti kepang, ini menjadi ciri bahwa dia sedang sideways. Kalau uptrend dia seperti ini ya, uptrend itu MA5-nya selalu berada di atas, dia gerakannya di atas terus, di atas MA20. Nah, ini ciri-ciri uptrend. Kalau yang sekarang yang terjadi adalah dia sideways karena MA-nya bergerak seperti tali kepang. Nah, jangan lupa strateginya, teman-teman juga jangan lupa money management. Jika ingin menggunakan money management, bisa jangan beli di satu harga ya. Jadi misalnya ini area support, ini area resist, ini support, maka teman-teman bisa menggunakan strategi money management piramida. Jadi artinya beli semakin ke bawah semakin besar. Misalnya contohnya ya, kita ambil di support yang ini dulu 1500, kita entry pertama misalnya 10%, lalu 30%, dan paling bawah 60%. Nah, kita bisa gunakan ini, atau misalnya pakai 20%, lalu 30%, dan 50%, ini juga boleh. Jadi silakan teman-teman atur sendiri bagaimana yang sesuai dengan preferensinya teman-teman. Untuk BBNI sudah muncul juga sinyal entry di sini. Statusnya hold dengan 1,9%. Nah, lumayan ya, ini udah 3 saham dan tiga-tiganya ada profit. Pixelnya hijau 1 itu artinya spekulatif buy. Dan ini sebenarnya momentumnya masih merah nih sebetulnya ya. Mungkin BBNI ini kita coba cek lagi di chart satunya apakah dia sedang bergerak sideways. Kita lihat ya, untuk MACD-nya di sini dia golden cross, lalu stokastiknya, untuk stokastiknya sih sudah golden cross sejak sini ya, sejak di sini, lalu sempat sideways kecil di sini. Kita cek kira-kira kalau entry di sebelah mana. Supportnya di sini
ada support yaitu 4, 3, 10. Resistnya kita bisa gunakan, di sini juga ada resist nih. Ini 4650, 48, 60. Nah, mudah-mudahan dia bisa mencapai resist yang ini ya. Resist terdekatnya itu 4650. 4650 itu resist terdekatnya. Ini saya ulang ya. Support 4, 3, 10. Resist 4650. Resist atasnya lagi yaitu 4860. Nah, itu ini kelihatannya dia bergerak sideways. Maka bisa manfaatkan strateginya adalah buy on support, sell on strength atau sell on resist. Ini sell on strength atau sell on resist. Ini sideways segini ya. Mudah-mudahan dia bisa seperti ini di sini. Nah, di sini seperti itu. Ini tapi teman-teman harus pantau lagi ketika dia sudah mencapai resist. Apakah dia mampu menembus 4860-nya ini, bahkan sampai ke 5150 ya, yaitu harga high yang di sini ya, resist 5150. Karena kelihatannya ada potensi ini akan membentuk sebuah pattern nih. Kalau dia membentuk sebuah pattern, dia bentuknya jadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ada potensi dia di bulan Oktober mungkin sampai November awal dia naik, lalu bisa aja terjadi koreksi. Itu potensi, maka teman-teman harus bersiap-siap ya. Jadi sudah ada pandangan ke depan kira-kira bagaimana. Kalau dia tidak berhasil melewati resist di 4860 atau 5150, dia jadi mentok ke sana lalu turun kembali. Ini sudah menjadi sebuah ciri-ciri ya. Jangan lupa diidentifikasi lagi, cek lagi MACD dan stokastiknya seperti apa. Jika sudah muncul pertanda-pertandanya, ada potensi dia membentuk ini HNS ya, ini adalah pattern namanya head and shoulder. Maka teman-teman bisa mempersiapkan planning. Kira-kira bagaimana? Seandainya dia sideways, karena ini juga termasuk sideways ya, dia akan sideways seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa entry buy on support, sell on strength. Lalu seandainya dia jebol 4, 3, 10, maka jangan entry dulu atau exit dulu ya. Jangan dipaksakan untuk trading dulu, lalu wait and see dan lihat kembali kondisi dari indikatornya. Untuk Demas ini properti, dia sudah ada sinyal entry di sini. Artinya kemarin, dan sudah profit ya sebesar 8,7%. Nah, ini udah saham keberapa tuh? Jadi dari tadi sudah 4 saham ya yang profit. Lumayan dengan trading system dari Wisdom and Invest, cukup melihat segitiganya aja. Nah, ini memang spekulatif karena pixelnya hanya satu yang hijau. Jadi ini sifatnya juga memang spekulatif buy. Dan momentumnya berupa titik-titik pink, maka dia bergerak sideways. Jangan lupa untuk sideways artinya buy on support, sell on strength atau sell on resist. Jadi memang belum cocok ya untuk dibawa swing terlalu lama. Jangan swing long, jadi masih belum bisa nih. Hanya buy on support dan sell on strength dulu. Nah, ini untuk MACD dan stokastiknya kita lihat ini sudah mulai merapat ya. Golden cross, lalu di sini juga memang stokastiknya juga sudah golden cross. Nah, untuk teman-teman yang ingin entry, ini enak sekali kalau menggunakan indikator stokastiknya. Saat dia stokastiknya golden cross, nah itu artinya dia entry di area sini ya. Ketika stokastiknya golden cross dan di dekat support nih, di dekat support. Stokastik golden cross dan support itu kombinasi yang cukup baik ya. Ini kita bisa lihat ini MA sudah dead cross dan belum muncul segitiga hijaunya. Nah, ini memang terlihat dia bergerak sideways. Juga ada pola ini nih ya, seperti yang tadi saya bilang, ini ada pola ini nih. Nah, ada potensi naik, ada, tapi apakah dia mampu
uptrend. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali di beberapa saham-saham yang saya analisa ini banyak muncul pattern ini, pattern HNS ya, HNS atau head and shoulder. Head and shoulder. Jadi maka teman-teman sebaiknya pantau di area-area support pentingnya. Seperti di sini dia masih tertahan di area support 196. Maka ini menjadi level penting. Ketika dia misalnya jebol, maka teman-teman yang belum punya jangan entry dulu. Lalu kalau misalnya sudah punya dan dia jebol, maka sebaiknya cut loss dulu ya. Karena khawatirnya pattern ini terkonfirmasi, maka penurunannya akan sebesar headnya ini. Nah, penurunannya akan sebesar head itu. Nanti dicek lagi kira-kira area supportnya mana. Jadi jangan lupa ya untuk level supportnya ini. Entry di dekat support, dengan teman-teman entry di dekat support, maka akan mengecilkan resikonya daripada teman-teman entry saat sudah di tengah-tengah ataupun sudah dekat resist ya. Jadi kalau sudah dekat resist jangan entry, belilah di dekat area support. Kalau dia sudah naik menuju dekat resist, maka teman-teman sebaiknya tidak kejar, jangan kejar ya. Supportnya 196, resistnya kira-kira di sebelah sini nih, resist 242, resist ini support. Mudah-mudahan dia akan segera mencapai resistnya ya. Maka saat berada di resist, teman-teman jangan lupa pasang trailing stop, ataupun bagi yang ingin take profit dulu itu silakan ya. Nanti baru ketika dia mendekati area supportnya, teman-teman bisa pantau lagi apakah indikatornya masih baik, masih bagus, maka bisa spekulatif buy lagi. Untuk JSMR ini juga sudah muncul sinyal segitiganya di sini, entry di sini, dan hold sebesar 8%. Nah lumayan ya, jadi ini udah dari tadi masih bisa kita cuan terus ya, bisa profit. Ini namun pixelnya memang berubah menjadi satu merah ya, satu hijau doang. Momentumnya ada biru tapi kecil aja. Kita cek lagi untuk area support dan resistnya. Nah ini memang kebetulan dia sudah berada di area resist nih. Ini area supportnya 3050 itu support, dan ini adalah resistnya 3680 itu resistnya. Kelihatannya dia masih bergerak sideways dan ada pola ini juga ya. Ini maka teman-teman harus pantau nih, dipantau lagi jangan sampai dia jebol support ini. Kalau bisa nih 3050, ketika jebol maka jangan sentuh dulu ya, exit dulu, dan pantau lagi apakah indikatornya masih baik atau enggak. Saat ini indikatornya ini masih oke sih. Memang stokastiknya sudah dead cross ya, artinya ada potensi dia akan koreksi dulu. Tapi MACD-nya ini masih membuka ke atas nih. Stokastik GC-nya di sini, ini stokastik GC di saat di sini tuh. Nah ini cukup ya, menarik sekali ketika stokastik GC golden cross plus dia berada di area support, maka teman-teman bisa entry. Kalau teman-teman yang sudah entry dari bawah ini tinggal pasang trailing stop aja. Bagi yang belum punya maka jangan entry dulu ya, karena dia pas-pas berada di dekat resistnya. Jadi tunggu sampai dia dekat area support di 3050, terus teman-teman harus cek ulang lagi gimana MACD-nya dan stokastiknya masih oke nggak gitu. Kalau masih oke berarti ada potensi untuk kita spekulasi buy lagi. Jangan lupa buy on support, sell on strength, atau sell on resist. Nah. Untuk DSNG juga ada sinyal entry di sini. Entry dengan profit sebesar 5%. Dan ini pixelnya memang hanya satu hijau ya, artinya entry di sini pun sifatnya spekulatif buy. Pixel momentumnya ada biru-biru tapi memang nggak besar ya, nggak besar sekali, nggak sebesar yang di sini. Ini hanya kecil aja nih, dan ini kelihatannya dia bergerak sideways nih tuh. Kita cek chart yang satu lagi untuk MACD dan stokastiknya. MACD-nya sini golden cross, stokastiknya memang lagi dead cross ya.
Ini artinya karena dia bergerak sideways, supportnya di area 448, resistnya di kemarin bahkan mencapai resist 545 ya. Nah, di sini tuh. Di sini resistnya dia. Maka untuk teman-teman yang sudah punya barang, tinggal pasang trailing stop aja. Jangan lupa pasang trailing stop. Kalau yang belum punya, jangan entry dulu, pantau di dekat area supportnya. Area supportnya yang tadi itu saya sebutkan 448. Ini menjadi trading range ya. Trading range di sini. Mudah-mudahan dia saat ke sini stokastiknya juga masih oke, masih bagus, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk BBCA ini sedang bergerak sideways. Maka kondisi ini segitiga hijau dan segitiga merahnya bisa kita abaikan dulu. Kita gunakan sinyal entry-nya pakai chart yang satu lagi ya. Pixelnya masih satu, jadi ini juga memang sifatnya spekulatif buy. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa atau tidak suka spekulasi, maka bisa di skip dulu, cari saham-saham lain yang lebih bagus ya indikatornya. Ini memang momentumnya soalnya masih merah juga nih. MACD dan stokastiknya sih memang bagus ya. Di sini dia golden cross, lalu untuk stokastiknya mulai menanjak mau ke atas 20 nih. Ini garis 20 ya namanya. Kalau ini garis 80. Nah, ini sebetulnya golden crossnya udah di sini. Kita lihat nih. Cuma rapat-rapat stokastiknya, jadi memang dia bergeraknya masih ini ya. Areanya terbatas nih. Ini area support 26950. Maka teman-teman sebaiknya kalau ingin entry di dekat area support ya, jangan di area resist. Resistnya itu di sebelah sini sebenarnya ada resist nih. 29.000 sampai 29.125 nih. Ini menjadi area resist. Mudah-mudahan dia masih mampu ya mencapai area resist ininya, karena ini MACD-nya sudah membaik, sudah bagus. Hanya aja dia masih bergerak sideways. Sideways-nya potensinya dia bergeraknya sebesar ini nih. Atau bahkan seperti di sini ya. Nah, bisa di sini nih. Resistnya mudah-mudahan dia masih mampu mencapai resist ini 29975. Supportnya di 26950. Mudah-mudahan dia masih mampu ya mencapai ke resist itu. Ini berita baik sekaligus nggak enak sebenarnya, karena terlihat lagi pola yang mirip nih seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu pola ini HNS, head and shoulder. Maka teman-teman harus pantau ya, apalagi pas di bulan November nih. Jadi kalau memang ini pas nih, dia jatuhnya di bulan November. Di bulan November ya, kalau dia memang benar bentuknya seperti ini, maka di bulan November, bisa November pertengahan, awal ataupun pertengahan, karena itu ada beberapa jadwal yang harus kita perhatikan. Itu dari pemilihan presiden US, juga hasil GDP kuartal 3. Nah, lalu perkembangan vaksin juga itu sangat mempengaruhi lagi. Ini nanti kita bahas lagi di belakangnya waktu kita bahas composite-nya. Jadi teman-teman jangan lupa ketika sudah cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Kalau yang udah beli di support, tinggal pasang trailing stop aja. Atau mau take profit di area resist itu juga boleh ya. Lalu pantau lagi saat dia mulai mendekati area support, kira-kira indikatornya bagaimana, stokastiknya bagaimana, lalu ada kejadian-kejadian apa. Nah, seandainya ada hal-hal yang tidak oke, maka jangan masuk dulu. Kita wait and see dulu ya. Untuk BFIN juga sudah muncul sinyal segitiga hijau di sana. Statusnya adalah hold sebesar 6%, 6,6% nih, 6,6%. Pixelnya sih merah-merah ya, masih kurang oke. Ini juga momentumnya tidak ada. Maka untuk yang sudah cuan itu boleh, kalau mau pasang trailing stop silakan, kalau yang mau take profit silakan ya.
Kita lihat di sini. Nah, ini ada potensi dia bergerak sideways nih. Stokastiknya di sini sinyal golden cross-nya sebagai sinyal entry. Stokastik GC sinyal entry. Kita bisa gunakan sebagai sinyal entry ya. Lalu MACD-nya juga sudah golden cross. Cuma masalahnya ini stokastiknya terakhir ini sudah dead cross nih dan membuka ke bawah. Artinya ada potensi dia akan koreksi dulu. Koreksinya kita bisa menunggu lagi di area supportnya. Area support di sini 340. Resistnya di 412. Maka teman-teman kalau yang sudah punya jangan lupa trailing stop ya. Kalau yang belum punya maka pantau dulu sampai di area supportnya ini 340. Kalau di area support dia ada pantulan lalu stokastiknya mulai merapat dan golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy saat stokastik GC dan di area support ya. Karena dia bergerak sideways maka jangan lupa buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Juga jangan lupa money management ya. Money management itu sangat penting sekali. BBRI seperti yang saya bilang, ketika dia sideways ini dia bergerak sideways ya, maka dia akan sering muncul nih seperti di sini juga nih, dia muncul segitiga hijau merah. Nah itu maka bisa diabaikan saat dia lagi sideways. Teman-teman, entry-nya ketika sideways adalah buy on support, sell on strength, atau gunakan aja chart yang satu lagi yang tadi yang menggunakan stokastik dan MACD. Ini pixelnya juga masih hijau satu doang, artinya spekulatif buy saat dia muncul pertama kali ini ya. Nah, hijau satunya itu spekulatif buy. Momentumnya juga masih merah-merah nih soalnya. Jadi belum ada valid buy juga di sini di BBRI. Untuk entry-nya, nah ini kalau kita menggunakan stokastik golden cross ya. Di sini kurang lebih di sini nih. Pas juga dia di area supportnya sekitar 3000. Itu kita bisa entry. Lalu ketika di area resistnya di sini ada resist 3250, itu kita bisa exit, bisa take profit dulu. Mudah-mudahan sih dia masih mampu naik ke resist selanjutnya. Jadi ini mirip-mirip nih ya sama BCA juga nih, dia bergerak sideways mungkin seperti ini nih. Nah, kayak BBNI juga mirip ya, pola-polanya ini mirip semua. Ada potensi dia bisa membentuk seperti ini nih. Jadi di sini sideways, sini puncak, sini dia bisa sideways lagi. Pas ya, kira-kira di bulan November ini, maka teman-teman harus pantau area supportnya. Maka di sini teman-teman harus berhati-hati juga di area 3000 ini. Nih saya zoom lagi. Ini karena MACD dia masih golden cross, stokastiknya juga sempat golden cross dan membuka, ada potensi dia masih bisa naik nih. Bagi yang sudah punya, kalau mau main tektok aja, jadi buy support, sell on resist, itu silakan. Bagi yang belum punya, maka bisa spekulatif buy di area supportnya. Area supportnya di sini, sebenarnya di sini juga ada nih 29 sekian. Saya nggak kelihatan nih angkanya ya. Teman-teman bisa cek sendiri lagi, kira-kira di berapa. Sebenarnya sampai di sini masih oke nih. Tuh, di bawah 3000 deh, sekitar 29 sekian ya. Mungkin 2950. Itu teman-teman bisa cek lagi di area dipakai charting sekuritasnya masing-masing. Coba cek lagi angka pasnya itu di berapa. Nih, pakai angka low dari candle yang ini nih. Nih ya. Jadi di area situ kita bisa entry buy, lalu sell on strength. Di sini ada resist 3250 dan resist 3370. Buy on support, sell on strength atau sell on resist. Jadi di Oktober ini teman-teman diberi kesempatan untuk mengosongkan nih untuk sell on strength ya. Jadi Oktober ini usahakan untuk teman-teman sell on strength. Jadi ketika dia nggak mampu menembus resistnya, teman-teman sell on strength dan mulai mengamati lagi ketika di area supportnya. Apakah dia akan mantul atau dia jebol. Kalau mantul artinya masih ada kesempatan trading, tapi kalau jebol artinya jangan entry dulu. Karena artinya polanya menjadi valid seperti ini ya.
Untuk HMSP ini ada sinyal segitiga, profitnya sebesar 2,7% nih. Di sebelah sini ya ada terlihat 2,7%. Sifatnya masih spekulatif buy karena pixelnya hanya hijau satu. Spekulatif buy, maka entry-nya jangan banyak-banyak ya. Momentumnya sebetulnya masih merah nih. Untuk MACD-nya sebenarnya kayaknya belum golden cross nih, hanya merapat ya. Lalu stokastiknya sudah golden cross, dan membuka ke atas nih sebenarnya oke. Nah, tapi golden crossnya berarti sudah dari kemarin ya, sudah dari sini. Pas dia berada di dekat area support 1385. Tuh, jadi kita bisa lihat ya, the power of stochastic golden cross plus support. Ini oke untuk kita gunakan saat ini. Resistnya di mana? Resistnya ini teman-teman bisa pantau lagi ya, 1490 ini. Maka teman-teman besok lihat lagi. Ini sebenarnya dia candle bullish dan volumenya cukup lumayan ya, di atas rata-rata. Ada potensi melanjutkan, tapi ini pas dia ada resist 1490 juga merupakan resist MA20 nya nih, MA20. Yang garis biru itu MA20 ya. Yang garis ungu ini MA5. Maka khawatirnya potensinya masih bisa turun. Sama kayak di sini, ini candlenya hijau bullish dan volumenya besar, tapi tetap aja dia kepentok resist lalu turun kembali ya. Maka ini juga nih sama, kayaknya ada potensi teman-teman boleh take profit dulu atau take profit sebagian di area resistnya 1490, atau kalau teman-teman ingin pasang trailing stop aja juga bisa. Bagi yang udah punya dan udah profit ya, silakan pasang trailing stop atau ingin take profit di area resistnya. Kalau yang belum punya bagaimana? Yang belum punya tinggal pantau lagi di area supportnya 1385. Apakah dia mampu mantul dan stokastiknya masih oke apa enggak? Kalau masih oke dan mantul, maka masih bisa ditradingkan ya. Untuk composite kita, nah ini kemarin sempat muncul, tapi sifatnya juga nih pixelnya hanya satu, maka belum bagus-bagus banget ya, belum bullish banget. Dia memang masih bergerak sideways dan polanya juga mirip nih seperti di banking yang tadi yang saya sebutkan. Ini ada potensi dia membentuk pola seperti ini, pas juga di area sekitar November ya. Jadi harus pantau supportnya ini 4755. Nah, di support ini dia support krusial, artinya ada potensi dia membentuk pola ini dan bertepatan di masuk ke bulan November ya. Bulan November itu biasanya bulan-bulan koreksi untuk komposit kita. Juga ada event seperti pemilihan presiden US, juga ada berita presiden US-nya kena COVID. Juga ada pengumuman hasil GDP kuartal 3 ya, GDP Q3 kuartal 3. Nah, ini harus diperhati ini, Pilpres US, presiden US kena COVID. Nah, ini harus diperhatikan. Juga isu vaksin tuh masih ini banget ya. Kalau dia tiba-tiba macet, misalnya ada berita, wah vaksinnya mengalami kendala apa-apa, nah itu juga sangat mempengaruhi sekali. Itu makanya November ini akan menjadi rentan ya. November itu menjadi rentan. Gunakan Oktober ini, bagi yang mau cuan, gunakan Oktober ini untuk cuan, lalu sebisa mungkin sell on strength. Nanti kita begitu dia koreksi di resistnya ini, kita pantau lagi di area supportnya. Seperti apa kondisinya, apakah dia mampu mantul atau jadi kalau dia mampu mantul, maka potensinya dia bergeraknya seperti ini. Nah, jadi dia bahunya itu berupa sideways ya. Jadi misalnya dia bergerak begini menjadi sideways. Ini menjadi krusial nih. Ketika dia turun, kalau dia jebol, maka ada potensi dia turun sebesar ini. Ini harus cari lagi nih area supportnya ya. Nah,
Semoga Oktober ini akan menjadi Oktober ceria untuk teman-teman dan tentunya saya juga ya. Semoga nggak ada saham nyangkut, semoga cuan semuanya juga semua sehat-sehat, terhindar dari penyakit-penyakit dan virus-virus. Happy cuan, happy Oktober, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.